Dalam satu hadis lagi, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, di mana Nabi menyatakan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Luar biasa, saudara. Kata Nabi, sumu tasihhu, puasalah kalian semua kayak umat Islam, niscaya kamu akan sehat. Sehat. Ini sabda Nabi, saudara. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengucapkan apa-apa yang diucapkan dari hawa nafsunya, tapi apa-apa yang beliau ucapkan adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Alhamdulillah. Sumu, kata Nabi, tasihu, puasalah kamu niscaya kamu sehat. Ternyata, saudara, belakangan ini para ahli medis berlomba untuk mengungkap apa manfaat puasa bagi manusia. Subhanallah, yang muslimnya, yang non muslimnya rame-rame meneliti soal puasa, saudara. Akhirnya, saudara, dalam beberapa konferensi internasional, dalam sejumlah seminar-seminar, muktamar internasional, sudah ada disimpulkan, ternyata puasa itu satu, saudara, itu bisa menjaga keseimbangan kolesterol. Dua, ternyata puasa itu bisa mengontrol kadar gula darah. Tiga, saudara, ternyata puasa itu, saudara, bisa menjaga stamina kesehatan ginjal, saudara. Ginjal itu bekerja selama 11 bulan tanpa henti, saudara. Begitu masuk bulan Ramadan, 1 bulan disuruh istirahat dari pagi sampai sore, saudara. Subhanallah. Jadi kalau orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, keikhlasan kepada Allah, setiap tahun minimal 1 bulan di bulan Ramadan dia berpuasa. Apalagi ditambah dengan puasa sunnah, saudara. Puasa Senin Kemisnya dan puasa sunnah-sunnah yang lainnya, saudara. Niscaya ginjalnya akan sehat, saudara. Kita mau terhindar dari kegagalan ginjal, jangan tinggalkan puasa, saudara. Makanya Anda bisa lihat, bukan itu saja. Anda kalau ingin dioperasi oleh dokter, operasi besar, dokter suruh puasa dulu, saudara. Kalau Anda tidak puasa, nggak berani dokter melakukan operasi besar, saudara. Nggak berani. Sebab kalau tanpa puasa tiba-tiba dilakukan operasi besar, itu darah bisa terpancar, saudara. Darah bisa terpancur, darah tidak bisa terkendali, bisa terjadi pendarahan. Orang yang dioperasi bisa kehabisan darah, bisa mati karenanya. Dan kalau ada orang coba-coba membedah daripada pasiennya tanpa diminta berpuasa, kecuali dalam keadaan sangat darurat, kecelakaan, saudara, itu dianggap, saudara, malah praktek. Itu dokter bisa kena sanksi oleh negara. Luar biasa. Puasa. Enggak sampai di situ. Jangankan untuk melakukan operasi, untuk memeriksa darah di laboratorium agar hasilnya lebih akurat, kita disuruh puasa, saudara. Disuruh puasa 10 jam. Begitu kita puasa 10 jam, besok darah kita diperiksa, hasilnya jauh lebih akurat dibandingkan orang yang tidak puasa, saudara. Enggak sampai di situ. Ada lagi yang menarik. Ternyata alam fauna dan flora juga kenal puasa, saudara. Perhatikan ayam betina yang sedang bertelur. Perhatikan kalau ayam betina sedang mengerami telurnya, saudara. Kalau dia sedang mengerami telurnya, ayam betina tidak makan, tidak minum. Anda berikan dedak, berikan beras, mereka tidak akan makan, saudara. Kenapa? Sebab nalurinya mendorong dia untuk berpuasa. Dengan dia berpuasa, suhu badannya akan meningkat, saudara. Kalau suhu badannya akan meningkat, maka panas suhu badan ayam betina tadi akan mampu untuk menetaskan telurnya, saudara. Subhanallah. Ternyata ayam mau cetak generasi penerus puasa. Tahu puasa manfaat? Ada manusia Allah kasih akal, ngaku Islam nggak puasa. Iya. Dan yang menariknya lagi, ternyata kali ini ditemukan oleh para ahli medis, saudara, puasa mampu untuk memperlambat pengeriputan kulit, saudara. Masya Allah. Orang yang rajin puasa bukan hanya bulan Ramadan,
Ditambah lagi dengan puasa-puasa sunnah, mengeriputnya kulit lambat, saudara. Tapi yang malas puasa 40 tahun udah pada keriput. Tapi coba kalian yang rajin puasa, rajin ibadah, rajin berwudu, saudara, kulitnya tetap kenceng. Jadi kalau kulit mau kenceng, nggak usah ke salon, nggak usah operasi plastik, saudara. Puasa, sumu, tasihu. Subhanallah. Saya tanya sekali lagi, kalau gitu puasanya umat Islam indah tidak? Bagus tidak? Manfaat tidak? Bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak jadi orang Islam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang terakhir, yang keberapa? Kelima. Saudara, dengan puasa Allah mendidik kita semua untuk ikut merasakan langsung secara praktek, bukan lagi teori, bagaimana perihnya perut saat lapar dan bagaimana panas keringnya tenggorokan saat haus, saudara. Allah didik kita bukan sehari 2 hari, tapi sebulan, setiap tahun. Bukan hanya setahun kemudian tahun depan, tidak, setiap tahun. Setiap tahun selama 1 bulan terus kita dididik. Ini rasakan laparnya perut ketika, yaitu perihnya perut ketika lapar, panasnya tenggorokan ketika haus. Terus kita dididik. Ada apa, saudara? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita menginsafi dan menyadari betapa perihnya perut saudara-saudara kita yang kelaparan, betapa panas dan keringnya tenggorokan saudara-saudara kita yang kehausan, saudara. Saudara, kalau kita puasa enak, diawali dengan sahur, begitu berbuka kita yang dinantikan dengan apa? Aneka kenikmatan makanan, saudara. Enggak seberapa perihnya perut kita, enggak seberapa keringnya tenggorokan kita. Kenapa? Diawali dengan sahur.